kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat siang, Shalom. Apa kabarnya siang hari ini? Antusias dengan Tuhan? Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. God is good all the time. Saya ingin menyapa kalau di antara kita ada yang baru pertama kali hadir beribadah di FRC Singapore, bolehkah lambaikan tangan? Wow, sambut saudara kita. Welcome home. Senang sekali ada di keluarga sendiri, teman-teman. Jadi ini saudara semua. Kalau bahasa Mandarinnya cai suli woman seijaran. Di dalam Yesus kita bersaudara. Orang Manado bilang dalam Yesus kita bersaudara, saudara. Orang bersaudara. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala bersama, kita berdoa pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur siang ini kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk minggu yang kami lalui, minggu yang dahsyat, minggu yang luar biasa, minggu yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dan siang ini kami ingin membawa Tuhan, hati kami, hidup kami, membalas semua kebaikan Tuhan dengan memuji, menyembah Allah kami yang hidup. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan itu akan mengubah kami, membuat kami antusias, menyala-nyala di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin kuat, dan sangat amat kuat. Karena kami sudah berjalan pada destininya Tuhan. Dan kami berkata siang ini Tuhan, pakailah kami jadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk memuliakan nama, menjangkau lebih banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Ini doa kami padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Kita jadi miliknya Tuhan. Kita bangga jadi miliknya Allah. Kita ditebus dengan darahnya yang kudus. Katakan amin. Ku berbahagia, yakin teguh. Oh, Yesus abadi
kepunyaanku. Semua yang bangga berkata dan angkat tangan, aku warisnya. Aku warisnya. Oh, ku ditebus, kita dijadikan baru di dalam Dia. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, oh, bahagia memuji Yesus selamanya. Selamanya aku bernyanyi, oh, bahagia. Memuji siapa? Memuji Yesus selamanya, selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh. Oh, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi, suka surga melimbagiku, melimbagiku. Lagu malaikat amat merdu, lagu malaikat amat merdu, amat merdu. Kasih dan rahmat besertaku, kasih dan rahmat. This is my story, this is my song, this is my story, yeah. This is my song, praising my Savior, my Savior. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, oh, what foretaste of glory divine, and of salvation. Oh, Jesus is mine.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. This is my story, and this is my story. This is my soul, God of the Savior, all that Lord. This is my story, this is my soul, praising my Savior. Haleluya. Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rasakan kehadirat-Mu yang begitu luar biasa. Bukti kami dikasih dan dicintai, Kau datang, Kau melawat kami Tuhan. Kami terus angkat tangan, kami terus mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Buka kedua tangan kita sembah Dia. Puji namanya yang kudus, dan jangan lupakan kebaikannya. Oh Tuhan yang akbar, Tuhan yang besar, karena maserena namamu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, biarlah nama Tuhan yang dipuji. Oh Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. I lift up my hands to the Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And I will sing, how great, how great, how great is our God. How great is our God. Is our God. Oh, Sing with me, how sing with me, how great. is our God. And I will sing, how great, how great is
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kembali lagi Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memberkati hari ini Tuhan. Di mana minggu yang ketiga Engkau boleh membawa kami kembali di tempat ini Tuhan. Untuk kami sama-sama datang untuk memuji, memuliakan, bahkan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau sepakat Bapa. Kami mau menyerahkan akan pemerintahan dan bangsa Singapura ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau berdoa Tuhan. Kami melepaskan pengampunan-Mu Tuhan. Turun atas bangsa ini. Turun atas pemerintahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Bahwa terang Tuhan ada di bangsa ini. Sehingga tidak ada kegelapan apapun yang menguasai bangsa ini. Karena ada terang-Mu Tuhan yang terus bekerja di atas bangsa ini. Di atas pemerintahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus minta Bapa, roh pertobatan dicurahkan di atas bangsa ini. Biarlah segala ikatan, segala rancangan tipu daya daripada si jahat kami kebaskan dari bangsa ini Bapa. Tetapi biarlah keselamatan yang daripada-Mu Tuhan dicurahkan di atas bangsa ini. Biarlah bangsa ini kembali mencari Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau memberkati akan pemerintahan di bangsa ini. Baik itu presiden, baik itu prime ministry, dan setiap jajaran kepemerintahan Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang mengaruniakan segala hikmat dan pengertian kepada mereka Tuhan. Agar apapun yang mereka putuskan, agar apapun yang akan mereka kerjakan di bangsa ini, semata-mata datang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus minta Bapa, ada shalom-Mu Tuhan di atas bangsa ini. Kami terus minta Bapa penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau bersatu hati Bapa. Kami mau serahkan pemerintahan dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terus datang dengan kerendahan hati Bapa. Kami percaya bahwa saat ini Bapa, Engkau sedang menjejakkan kaki-Mu di atas bangsa kami. Dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, bahkan sampai ke kampung-kampung Bapa. Kami terus berdoa Bapa, roh pertobatan dicurahkan di 38 provinsi. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya terang-Mu Tuhan bercahaya di atas bangsa kami. Supaya bangsa kami boleh dapat melihat bahwa terang sesungguhnya telah ada di bangsa kami, di pemerintahan kami, di kota kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau memberkati 38 provinsi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan akan diadakan akan pemerintahan, pemilihan kepala daerah yang ada. Baik dari tingkat pusat daerah, kabupaten sampai ke pelosok Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada keamanan di segala penjuru Bapa. Supaya biarlah apapun yang akan diputuskan Bapa, semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan. Kami menyerahkan akan pemerintahan, baik itu presiden, wakil presiden, dan setiap kabinet-kabinet yang telah terpilih dan telah ditetapkan di atas bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan dan rencana-Mu Tuhan. Kiranya 7 roh Allah akan terus meliputi mereka. Ada roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengenalan, bahkan takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap mereka. Supaya keputusan apapun Bapa yang akan mereka kerjakan di atas pemerintahan kami, biarlah semata-mata Tuhan Engkau yang akan nyatakan dengan kuasa-Mu, yang akan bekerja di pemerintahan kami, di bangsa kami,
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, kami ucapkan Shalom-Mu Tuhan. Turun atas bangsa kami, turun atas pemerintahan kami, turun atas kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang ini juga Tuhan, kami mau bersatu hati Bapa. Kami mau menyerahkan akan Pastor Thomas sebagai Ketua Gembala Sidang di IFLC Bapa. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Pegang tangannya, tuntun setiap langkah kakinya. Engkau terus perlengkapi hamba-Mu dengan semua perlengkapan senjata Allah, agar ia tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati akan pelayanan-Nya Bapa. Biarlah semua yang ia kerjakan Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, melalui pelayanan FLC kami memberkatinya. Kami berikan ia hikmat pengertian-Mu Bapa. Bahkan Engkau yang akan terus bekerja Bapa untuk semua yang ia kerjakan Bapa. Biarlah untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan banyak jiwa dimenangkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati beliau Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kemampuan-Mu Bapa, supaya terus bekerja melalui pelayanannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap para pelayan, bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayanan staf yang ada Bapa. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan AFLC ini Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan terus mengurapi mereka, pakai terus mereka untuk menjadi alat dan saksi-Mu Tuhan. Kemana saja mereka pelayanan Bapa, kami berdoa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau terus bekerja pakai setiap mereka Bapa, untuk terus menangkan jiwa-jiwa baru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati akan pelayanan mereka, berkati keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siang hari ini juga Tuhan, kami memberkati akan worship leader, tim musik yang ada Bapa, maupun sound system dan juga setiap multimedia yang Tuhan pakai di tempat ini Bapa. Kami memberkati mereka hari ini Bapa. Terima kasih, kami percaya Bapa, setiap kecapi, setiap nyanyian yang dinaikkan di tempat ini Bapa, semuanya berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini Bapa. Kami memberkati pelayanan mereka hari ini, berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan akan pastor yang akan menyampaikan, Pastor Hendrik yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang akan mengurapi akan hamba-Mu. Engkau yang taruh setiap perkataan, bahkan Roh-Mu sendiri yang penuhi hamba-Mu. Supaya setiap firman yang akan anak-Mu taburkan di tempat ini Tuhan, akan menjadi berkat kekuatan buat setiap kami siang hari ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan di tempat ini Bapa akan memberkati setiap kami Bapa. Supaya setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan, yang kami tangkap siang hari ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan siang hari ini Bapa, buat setiap jemaat Tuhan, baik secara online, onsite Bapa, kami diberkati Bapa. Supaya lewat pelayanan firman Tuhan hari ini Bapa, ada berkat yang kami terima, kekuatan baru yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan siang hari ini Bapa, dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami, biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggi, dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengar jejak Tuhan, orang-orang percaya akan datang waktunya kelimpahan, sukacita, berkat. Yang lemah berkata, aku kuat di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi gereja yang mengasihi Dia. Haleluya. Dan new season. Yuk tepuk tangan sama-sama.
penuaian besar. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Anggur baru, come on say, oh oh oh, kelimpahan datang. Oh oh oh, saatnya bersorak. Oh oh, kesembuhan yang lemah berkata, yang lemah berkata ku kuat. Oh oh oh, kelimpahan datang. Oh oh oh, saatnya bersorak. Oh oh oh, kesembuhan. Lihat kiri kanan, yang lemah berkata ku kuat. This is the time of new season. This is the time of great joy. This is the time of great harvest. New one is falling in love. New one is falling in love. Oh oh oh, time of prosperity. Oh oh oh, time of rejoicing. Oh oh oh, healing come from above. Let the weak say I am strong. Oh oh oh, time of prosperity. Oh oh oh, time of rejoicing. Oh oh oh, healing come from above. And let the weak say I am strong. Na 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 na. Oh oh oh, saatnya bersorak. Oh oh oh, kesembuhan. Beritahu kiri kanan, yang lemah berkata ku kuat. Oh oh oh, kelimpahan datang. Oh oh, saatnya bersorak. Haleluya. Oh oh oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh oh oh, kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Oh oh oh, kesembuhan. Yang lemah berkata ku kuat. Terima kasih untuk sukacita. Yang di rumah-rumah juga ada sukacita. Terima kasih telah memilih kami jadi alatmu, jadi saksimu Tuhan. Kalian tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Beritahu kiri kan, katakan kami pagi kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Semua berlari pada tujuan, berlari sampai tujuan, mendapat
akan kami bawa di setiap langkah. Semua kita berkata, dimanapun, kami berdiri. yes Lord, Kami kan pergi. di situ pasti. Terima, kami terima, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan di setiap langkah. Kami berdiri dimanapun, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di Indonesia, di Indonesia, di Singapura, oh, di Singapura, mujizatmu kami terima kuasa-Mu Tuhan. Ya, kasih tahu kiri kanan, toh saudara kita adalah pembawa-pembawa mujizat yang datang dari Tuhan. Iya. Amin. Silakan duduk. Wow, luar biasa. Sebelum kita dengar pesan pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lalu persembahan dari The Angel Voice nanti memberkati kita lewat pujian yang luar biasa. Tuhan, terima kasih siang hari ini kami diberkati. Berkat yang Tuhan beri bagi kami mau pakai untuk memperlebar kerjaan Tuhan di wadah ini. Berkati tangan-tangan yang beri pekerjaan, pelayanan, bahkan usaha kami tahu ada berkat Tuhan di sana. Ini doa kami kepadamu. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Jadikan segala duka
Ada tangan Tuhan yang memegang tangan kami berjalan bersama. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan selama ku hidup. Karena anugerah-Mu tak satu pun dapat ku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Dia memilih kita masing-masing. Kau memilihku, selamatkan hidup. Karena kasih-Nya, karena cinta. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami, ini pimpin jalan-Mu. Oh, Yesus, ku tak dapat hidup di luar Bapa. Ku tak dapat sungguh Tuhan Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari ini nyanyian doa kita, panggil namanya Yesus. Erat tanganku, sungguh Tuhan, kami sadar itu. Jangan Tuhan, yes Lord, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih
Terima kasih Tuhan kalau kami hidup sampai hari ini. Itu karena Tuhan mengasihi kami. Dan itulah alasan mengapa kami hadir hari ini. Karena kami rindu membuktikan kasih kami juga kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, terangi firman-Mu buat kami mengerti. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Salam damai sejahtera, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, di ibadah kita yang kedua hari ini saya melihat lebih semangat ya. Ya, saya tidak tahu apakah tadi pagi karena masih baru bangun tidur kali ya. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini saat ini juga justru tidak membuat Anda tidur. Baik saudara sekalian, ada satu pertanyaan sebelum kita mulai membaca bagian firman Tuhan. Saudara, apakah Anda pernah kecewa dan Anda pernah takut? Pernah gitu ya. Kecewanya terhadap apa dan siapa? Tentu lebih kepada siapa gitu ya. Saya Pak kecewa. Kecewa kepada siapa? Kepada teman saya. Saya kecewa kepada siapa? Orang tua saya. Saya kecewa kepada siapa? Pasangan hidup saya. Saya kecewa kepada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mau katakan bahwa karena kita manusia wajar-wajar saja kita kecewa sama Tuhan. Tapi saya mau sampaikan bahwa jangan pernah kecewa sama Tuhan. Saudara sekalian, Daud raja terkenal. Dia pernah kecewa dan pernah merasa takut. Padahal dia punya harta yang banyak. Padahal dia punya jabatan yang luar biasa. Dia punya pasukan yang hebat yang mengelilingi dirinya sepanjang waktu. Tapi dia masih merasa takut dan kecewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka bagian firman Tuhan. Mazmur 27. Satu pasal ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua khusus di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, judul yang diberikan adalah aman dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kita baca bersama ayat yang ke-6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan pertama saudara, saya berharap ketika mendengar bagian firman Tuhan. Dan setelah mendengar firman Tuhan ini, saudara sekalian, saudara nggak akan kecewa dan tidak takut lagi. Ya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini, ada yang menyatakan begini, kata jangan takut itu ada yang menghitungnya, menelitinya sebanyak, tercatat dalam Alkitab sebanyak 365 kali. Artinya itu terhitung sepanjang 1 tahun. 1 tahun 300 kurang lebih 365 hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Bahwa setiap hari kita biasa harus menghadapi yang namanya takut. Menghadapi kegentaran.
atau bahkan kecewa kepada banyak orang. Bahkan celakanya adalah kecewa sama Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini, kalau kita mengandalkan manusia, engkau kecewa. Mengandalkan harta kita bisa saja kecewa. Mengandalkan jabatan kita, yes, sekarang kita hebat. Itu jabatan suatu saat bisa habis. Carilah yang tidak habis. Amin. Yang selalu kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini ada berapa ciri? Ya, nanti saudara cek ya kiri kanannya ada nggak orang itu. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan berdasarkan firman Tuhan hari ini, saudara sekalian, yang percaya, yang pertama percaya pertolongan Tuhan. Amin. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan pasti dia percaya akan pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara bolehlah lihat kiri kanan. Orang itu kah? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya pada pertolongan Tuhan. Orang yang percaya pada pertolongan Tuhan pasti, dia pasti percaya pertolongan Tuhan itu iya. Ya, tadi pagi firman Tuhan berkata juga tentang iman itu tidak boleh ragu, tidak boleh nanya-nanya. Ya, betul ya. Kalau kita sering nanya, saudara, Tuhan Allah bisa bilang apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ya kan? Nah, saudara sekalian, ayo mari kita berkata bahwa kalau saya mau percaya Tuhan, saya pasti. Kenapa? Karena Tuhan pasti menepati janji. Manusia terkadang tidak menepati janji. Makanya di Indonesia ada lagu itu ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Betul? Apalagi kalau pada masa pacaran. Dunia begitu indah. Seakan bahwa kita hidup di dunia ini hanya berdua saja. Yang lain ngontrak di planet lain gitu ya. Oh, kalau sudah pacaran saudara, masanya begitu indah. Segala sesuatunya dipandang indah. Konon katanya kalau di Indonesia ya, pepatah mengatakan bahwa kalau orang pacaran itu tai kambing rasa coklat. Padahal ambil itu tai kambing, lalu Anda rasa, benar nggak rasa coklat? Ya. Sehari tidak berjumpa, serasa sebulan. Rindunya gitu lah. Tidak ketemu sebulan, rasanya setahun. Enggak ketemu-ketemu, enggak tahu itu rumusannya apa. Ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu memberikan janjinya pasti. Dan saudara sekalian jangan pula berpikir begini, oh kalau sudah ikut Tuhan, Yesus Kristus sudah mengalami Tuhan dalam hidup saya tidak akan pernah tuh yang namanya rasa kecewa. Saya nggak pernah tuh, pasti Tuhan hindarkan segala hal yang tidak baik, segala masalah Tuhan hindarkan semua. Saudara, itu yes dan amin. Tetapi saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Terkadang Tuhan izinkan langit itu terdapat awan yang gelap. Bahkan terdapat badai yang besar. Tapi kalau kita percaya janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Maka saudara sekalian yang terjadi apa? Penyertaannya sempurna. Pasti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah enaknya ikut Tuhan. Penyertaan Tuhan itu pasti, meskipun ada orang yang mendorong kita kepada kecelakaan. Suatu saat saudara sekalian ada seorang pemuda. Dia seorang pemuda yang rajin. Kemudian dia dengar ada satu sayembara yang dikeluarkan oleh raja. Raja dan ratu itu memiliki satu orang wanita, anak gadis yang begitu cantik, yang sudah masuk kepada usia di mana harus menikah supaya ada keturunan laki-laki, karena satu saja anak perempuan di situ. Kemudian saudara sekalian diumumkan kepada semua pemuda
tentu dengan sayembara. Wah, ini semua nih, wah, termasuk pemuda ini sangat senang sekali. Tapi kemudian saudara sekalian, mereka pada suatu saat dikumpulkan dan di depan raja, di depan rakyat saudara sekalian itu ada dibuat satu kolam yang cukup besar. Lalu raja bertitah, siapa yang bisa melewati kolam ini, dia akan saya angkat sebagai menantu. Ya, nah kemudian wow, senang sekali. Kemudian tidak lama ada beberapa pemuda yang mulai menyeberangi. Saudara, baru nyemplung sekali habis. Kenapa? Karena di dalam kolam itu ada buaya, saudara. Ya. Baru 5 habis 5-5-nya, turun habis. Ya. Lalu raja tanya lagi, siapa lagi? Wah, semua pada mikir, saudara. Pemuda yang lain mikir, aduh kalau udah kayak gini taruhannya nyawa. Singkat cerita saudara, raja menunggu, tiba-tiba saudara, kurang lebih 1 jam berikutnya tiba-tiba ada bunyi suara air, langsung gitu ya. Nah, sampai akhirnya saudara ada seorang pemuda yang nyebur, kemudian dia sampai ke depan raja, dia terengah-engah. Raja bilang, wah ini menantu saya, semua pada bertepuk tangan, senang. Kemudian pemuda ini bilang kepada raja, maaf raja, sebentar raja, sambil dia ambil napas. Kemudian dia berbalik ke belakang, dia bilang gini, siapa tadi yang tolak saya, yang dorong saya, siapa tadi itu? Syukur dia selamat dan dia dapat hadiahnya, saudara. Sekarang saudara, di dalam hidup kenyataan kita ada nggak manusia-manusia seperti itu? Ada orang yang punya moto senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu ada saudara, nyata. Dan lucunya itu orang terdekat. Nah, itu yang bisa membuat kita kecewa. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya melihat situasi seperti ini, saya bisa bayangkan bagaimana pemuda itu pucat sepucat-pucatnya, gitu ya. Tapi puji Tuhan dia bisa mendapatkan putri raja. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, pertanyaan besar, bolehkah kita kecewa sama Tuhan? Mengapa tidak? Iya kan? Kenapa tidak? Begini loh Pak, saya berdoa, Tuhan saya sakit, sembuhkan saya. Setahun ditunggu nggak sembuh-sembuh, malah makin besar penyakitnya. Tuhan kasih saya uang yang banyak, bukan uang yang banyak, hutang semakin meningkat. Tuhan tolong jaga perusahaan saya supaya nggak kolaps, justru besoknya langsung kolaps. Kita pasti akan bertanya, Tuhan di mana Engkau? Where are you God? Saya sudah setia sama Engkau. Saya baca firman Tuhan. Saya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya mencari wajah-Mu selalu. Tetapi kenapa yang ini Engkau hadirkan dalam hidup saya? Boleh kecewa? Nah kan tadi enggak. Sekarang boleh kecewa? Juga ya, benar juga ya. Kayaknya boleh lah. Saudara sama katakan dengan iman. Mungkin fisik kita, psikologi kejiwaan kita mungkin akan kecewa. Tapi dengan iman, ayo kita katakan, Tuhan, aku tidak mau kecewa terhadap Engkau. Pasti ada sesuatu yang terbaik Tuhan siapkan di balik kesusahan ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang namanya konsep berkat. Terkadang berkat tersembunyi di balik tongkat didikan. Dia kadang pelasah kita, kadang dia pukul kita dulu, kadang kita harus merasakan sakit dulu, merasakan ketidaknyamanan. Tetapi di situ Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. I will be with you forever and ever. Inilah yang namanya indahnya hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi sungguh indah. Amin. Boleh ketok sebelah kiri, sebelah kanan. Indah hidup sama Tuhan.
Yes, yang kedua saudara, orang yang percaya pada pertolongan Tuhan, pasti dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat dan indah pada waktunya. Saudara, ada yang sampai begini, Pak, ini udah usiaku 40, kok aku belum laku-laku? Padahal sampai aku sudah promo diri loh. Promoku tidak lagi di koran-koran di media sosial, sudah sampai ku tempel di pintu-pintu, udah sampai ku tempel di pohon-pohon, di bawahnya sedot WC gitu kan. Berarti ya lagi ya. Biasanya dicari pria ganteng tinggi 170, di diskon lagi udah 160 gitu ya. Pun masih belum laku-laku. Udah sampai banting harga betul ya, diskonnya gila-gilaan. Ada diskon 50 plus 20, ini 50 plus 100 malah saudara. Pun belum laku-laku. Ada seorang pemuda juga kecewa sama keadaan dan kemudian sama Tuhan. Kenapa? Dia harusnya berangkat cepat. Ya, beberapa orang sudah berangkat. Dia nggak tahu di jalan macet. Kemudian ketika dia mau sampai ke bandara agak terhalangi. Sampai pintu sudah tertutup, saudara. Ya, dia marah sama tukang jaganya yang menjaga. Nggak bisa masuk lagi. Itu sudah ditutup dan siap berangkat. Saudara, dia kecewa. Kenapa? Karena pekerjaannya itu menggunakan waktu itu. Kalau tidak penerbangan itu maka dia akan habis pekerjaannya. Tapi saudara, tidak lama kemudian dia mendengar kabar pesawat itu jatuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang Tuhan tuh kalau gurau itu ya gitulah ya. Tuhan kalau gurau tuh kayak agak-agak nyaman gitu. Kalau dia sudah bergurau, kadang kita tuh hati kita agak ngenyut-ngenyut saudara ya, jantung kita ngenyut-ngenyut. Tetapi kalau orang yang mengerti tentang pertolongan Tuhan, pertolongannya itu indah pada waktunya. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian, artinya adalah jangan bersungut-sungut. Apakah bersungut-sungut membawa berkat? Mari kita buka Bilangan pasal 11. Supaya tidak, ini bukan perkataan saya saja, tapi ini adalah perkataan firman. Bilangan pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan ya. Bilangan 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya. Kemudian apa? Menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah dan seterusnya. Maka tempat itu di ayat 3 dinamakan Tabera. Saudara, lihat baik-baik. Ada berkat kepada orang yang bersungut-sungut? Kalau ada berkat, saya percaya banyak orang yang bersungut-sungut. Ya, pasti. Saudara sekalian, kita punya bos dalam pekerjaan kita, yang punya bos ya. Saudara sekalian, kalau bos sering mendengar keluh kesah kita, sungut-sungut kita, ketika dia mendengar, kira-kira senang nggak dia? Ya, tidak ya. Ada yang, senang lihat sungut-sungut kamu, luar biasa. Kurang lebih lagi, boleh buat, ya, nggak ada. Suami saja saudara kalau mendengar istri, kadang dia gitu ya. Nah, gitu pula suami kalau sudah bersungut-sungut terhadap istri, ada yang senang istri. Papa ganteng sekali kalau kamu bersungut-sungut, luar biasa. Sering-seringlah bersungut-sungut biar makin ganteng. Nggak ada saudara, nggak ada. Saya hanya berpikir secara logika manusia saya bahwa Tuhan Allah kalau selalu disungut-sungutin, kita hanya mendengar sungut-sungut ya. Saya pikir juga tidak suka beliau. Ya, dikatakan beliau ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita hidup jangan bersungut-sungut. Di dalam sungut-sungut tidak pernah ada mukjizat.
Hanya di dalam sukacita ada berkat Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Orang yang bersungut-sungut, sekali lagi Tuhan murka. Bahkan Tuhan berikan nyala api kepada orang tersebut. Maka mari kita tidak bersungut-sungut. Dan orang yang tidak bersungut-sungut itu terlihat dari ekspresi mukanya. Amin. Mukanya enggak asam payak. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tadi makan siang luar biasa saudara, ya. Disertai juga dengan manisannya, ada buah dari Indonesia bawa ke Singapura yang makan orang Indonesia. Ya, saya pikir ngapain jauh-jauh makan mangga dari Indonesia, kita makannya di Singapura saudara. Tapi yang namanya berkat Tuhan ya, kita terima. Puji Tuhan, manis memang luar biasa. Apalagi kalau lihat Pak Agus ya, makin manis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena berkat Tuhan itu sungguh dahsyat. Tentu bagi orang yang berharap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Siapa dia? Dia jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Pak, agama Bapak kok egois banget? Ya, hanya Tuhan yang berani berkata begitu, namanya Yesus Kristus. Banyak sekali kita berdoa, Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah, aku," kata Tuhan, "akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Cuma celakanya saudara sekalian, orang masih mencari jalan sendiri. Sakit, carinya bukan dokter, carinya dukun. Maka terciptalah lagu itu ya, "Aramba dukun." Kalau sudah jampe saudara, wah luar biasa ya. Dia ambil segelas kumur, wih. Padahal kita tidak tahu itu tidak gosok gigi 3 minggu kah, 4 minggu begitu ya. Sekali dia sembur saudara, wih luar biasa ya. Segala jigong nempel semua. Sudah pulang harus bayar lagi. Gitu ya. Udah gitu dia punya target marketing lagi saudara. Oh ini yang bawanya roda 4, berarti 4 kali pertemuan nanti diatur. Ya, yang datang roda 10. Wah, 10 kali pertemuan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya tentu Tuhan pakai dokter. Datanglah kepada dokter. Tapi dengan iman kita juga percaya bahwa Allah Tuhan adalah penyembuh. Datang kepada Dia. Ya, jalan kebenaran dan hidup. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Di dalamnya ada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu kekuatan kita. Kemudian saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita hidup dalam keselamatan Tuhan? Roma pasal 10 ayat 9 dan ke-10. Dengan mulut kita mengaku dan dengan hati kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan kita akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap pegang jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena engkau diberkati Tuhan. Ketika engkau hartamu bertambah, jabatanmu semakin hebat, jangan lupa itu semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena seizin Tuhan. Maka tetaplah andalkan Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa. Dan dikatakan di sini bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti adalah orang yang berbahagia. Dan orang yang berbahagia hidupnya akan terus bercahaya. Ya,
Tadi setelah ibadah yang pertama saudara sekalian ada seorang ibu bercerita. Ya, dia berada di sebuah keluarga yang keluarganya itu belum percaya Tuhan. Kemudian ketika dia datang ditanya, kamu ada bawa sesuatu? Enggak, saya hanya bawa pakaian dan semua yang saya bawa inilah dia. Bukan soal pakaian. Ada sesuatu di kamu yang kamu bawa. Tidak terlihat, tidak terlihat. Saya percaya itulah Roh Kudus. Itulah penjagaan Tuhan. Amin. Amin. Aman. Saya percaya saudara sekalian. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya pernah mengalami hampir dihipnotis. Ya, pada kisah saya waktu SMA dulu ya. Tiba-tiba ada orang karena daerah kami di Kalimantan Barat itu berbatasan dengan Malaysia, kemudian ada seorang datang kepada saya. Bilang begini, "Dek, bisa bantu saya?" "Bantu apa, Pak?" "Ini dia logatnya Jawa tetapi sedikit bahasa Malaysia ya." Kemudian dia bilang bahwa saya baru dari sana, saya nggak punya uang, saya hanya punya ini, punya jimat. Jimatnya itu seperti keris ya, keris kecil dibungkus pakai tisu dan kemudian dia bilang ini untuk adik. Tapi dibeli maksudnya gitu ya. Ada uang kan? Belilah ini. Dengan ini, Dek, adik bisa kaya. Lalu saya mikir kan. Nah, saudara kalau sebelum dihipnotis, saudara harus mikir ya. Ini orang siapa gitu. Supaya Anda nggak kena hipnotis ya. Ini kalau orang dekat nggak kenal, saudara pakai pikirannya supaya nggak kena. Ya, ini logika psikologi aja ya. Tapi di luar itu Tuhan kita doa supaya tidak kena gitu kan. Saya mikir, Pak, kalau ini bisa buat Bapak, kayaknya kenapa Bapak nggak minta dari ini? Nggak lama di belakang, pok katanya di belakang saya, kaget saya, ya kan? Rupanya ini gerombolan, gitu ya. Apa Dek? Enggak, abang ini, Bapak ini kasih saya ini, suruh saya beli. Kan dia bisa minta sendiri, kenapa harus ke saya begitu ya. Akhirnya dilepaskan saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan gini, orang yang mengandalkan Tuhan pasti aman hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tapi sekali lagi harus melewati proses. Ya, mengikut Tuhan dan mengalami Tuhan itu tidak segampang habis itu kau akan saya lindungi ya. Enggak ada namanya penjahat, enggak pernah akan ada sakit dalam hidupmu, tidak. Yang dia janjikan adalah penyertaannya. Dan selalu saya sampaikan ini, penyertaan Tuhan kita sempurna di hidup kita. Amin. Makanya saudara jangan cari pasangan itu yang sempurna. Engkau akan kecewa. Pak, saya mau cari pasangan laki-laki itu seperti artis Hollywood, artis Bollywood, artis Pollywood, plywood. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan kau akan kecewa. Ya, konon katanya begini, there is no one perfect in the world. The perfect one is unperfect exactly. Gitu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, yang sempurna itu ya ketidaksempurnaan itu sendiri. Cari yang tidak sempurna supaya nggak sempurna, ketemu yang nggak sempurna jadi sempurna, kan begitu. Ya, tapi sekali lagi yang sempurna tentunya mari dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan pernah kecewa. Kalau ditanyakan hal itu kepada saya pernah kecewa? Pernah kecewa. Rasanya enak, luar biasa ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang ini bisa bantu saya. Dia punya sesuatu yang saya rindukan, dia bisa bantu saya. Saya tahu dia bisa bantu saya. Ketika saya minta bantuan dia hanya senyum saja. Saya pikir dengan senyum itu saya bawa ke bank, saya tukar, bisa jadi uang. Rupanya enggak bisa saudara ya. Tapi sekali lagi saya kemudian berkata saya malu. Saya enggak mengandalkan Tuhan. Saya mulai balik ke arah Tuhan. Dan saya mulai mengandalkan Tuhan.
Apa yang saya perlu, Tuhan siapkan. Dan saudara mau tahu, Dia siapkan tepat pada waktunya. Indah. Dan kami mau bersyukur, bermazmur. Tahun ini kami punya tema besar, yaitu menuai berkat ilahi. Dan saudara mau tahu, sampai nanti akhir tahun, kami tetap percaya, kami tetap menuai berkat-berkat ilahi. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian. Ya, usah malu-malu kau tepuk tangan ya. Yang ketiga, saudara sekalian, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya di dalam Tuhan ada berkat. Ini nyaman ini. Ini sup yang paling enak ini ya. Oh, ikut Tuhan tuh dapat berkat. Saya lihat orang Kristen itu tidak pernah kekurangan. Saya lihat orang Kristen tuh suka senyum. Saya lihat ke orang Kristen tuh mati pun nyanyi. Ya, lagu awal saudara. Ku berbahagia, yakin. Saudara, ini lagu diciptakan oleh seorang bernama Fanny Jane Crosby. Seorang yang sejak kecil dia mengalami kebutaan meskipun lahirnya bagus, saudara. Tapi kemudian saudara sekalian, dia menikmati hidupnya dengan tidak mendapatkan mukjizat kesembuhan pada mata. Tetapi sepanjang hidupnya dia mengarang hampir 9.000 himne lagu. 9.000, saudara. Dan salah satunya lagu ini. Dalam kebutaannya dia masih berkata, ku berbahagia. Kita baru saja mengalami riak. Bukan gelombang masalah, baru riak. Tapi kita teriaknya sama Tuhan luar biasa. Tuhan, di mana kau? Tunjuk langit Tuhan, apakah engkau ada? Padahal Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau. Bahkan Daud mengingatkan kepada kita raja yang terkenal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Tetapi pertanyaannya, mengapa kita masih takut dan kecewa sama Tuhan? Yuk alami Tuhan dalam hidup. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita punya tantangan, benar kita punya tantangan. Saudara, saya mau sampaikan begini. Dengar baik-baik. Ya, boleh lihat kiri kanannya ya. Setiap orang yang lubang hidungnya menghadap ke bawah, itu pasti menghadapi tantangan. Oke, lihat kiri kanannya, ada yang bengkok ke kiri. Atau bengkok ke kanan, enggak ada ya. Atau naik ke atas, saudara. Maaf ya, sepesek-peseknya orang enggak naik ke atas, saudara. Kalau sudah naik ke atas itu hidupnya nggak punya masalah, ya. Kena hujan, kelelep, mati, selesai sudah, ya. Tapi setiap orang yang lubang hidungnya menghadap ke bawah, itu pasti menghadapi tantangannya. Amin. Dan tantangan setiap orang itu macam-macam, beragam sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat yang pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itulah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekalipun kau dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, apapun tantangan kita semua, dengar, ada berkat Tuhan di atas itu. Ada kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Dan itu pasti. Sekali lagi, meskipun melewati lembah kelam sekali. Seorang pemuda bermimpi ketemu dengan Tuhan. Dan kemudian dia berjalan bersama dengan Tuhan di padang pasir yang begitu luas. Dan dia ketika berjalan bersama Tuhan, dia melihat telapak kaki mereka ada 4 tentunya. Dan mereka berjalan bersama. Tidak lama kemudian dia lihat lagi ke belakang, kok tinggal 2. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan,
Mengapa telapak kaki kita tinggal 2? Harusnya kita punya 4. Lalu dia bilang, coba anakku kau lihat. Ketika dia lihat fisiknya, ternyata dia sedang digendong oleh Tuhan Yesus. Dalam mimpi itu Tuhan Yesus berkata, "Nah, engkau seperti hidupmu ada di padang pasir yang begitu luas. Engkau berhadapan dengan tantangan hidup yang begitu luar biasa. Engkau sudah gak mampu berjalan lagi. Tetapi karena aku besertamu, aku siap menggendong engkau. Dan aku akan membawa engkau kepada tempat yang terindah." Saudara, sudah begitu lelahkah hidup saudara? Sudah begitu capekkah hidup saudara dengar firman Tuhan? Datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Let's come to Jesus Christ. Dia adalah sang penyembuh. Dia adalah sang penghibur. Dia adalah Tuhan yang sanggup menjadi sandaran untuk hidupmu. Ketika tidak ada lagi dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk kita berlutut dan menghadap Tuhan. Pertolongan Tuhan, ya dan nyata. Pasti. Amin. Andalkan Tuhan dan kau tidak akan kecewa. Andalkan Tuhan dan kau tidak akan pernah takut. Andalkan Tuhan sebab Tuhan pasti beserta dengan engkau. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita kagumi cara Tuhan. Mengagumi cara Tuhan mencintai kita. Dia selalu ada di setiap proses hidup kita, bahkan di titik terendah di hidup kita. Dia hadir dan dia siap mengangkat hidup kita. Sungguh tak terbatas kasih Tuhan dalam hidup kita, tak terduga cara Tuhan. Maka mari kita andalkan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintai. Mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau ada di setiap proses hidupku, di titik terendah, terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Sekali lagi ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap
yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap kami mau mengandalkan Tuhan di hidup kami. Jesus Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami masih mengandalkan kekuatan kami. Kami hari ini punya komitmen. Kami mau mengandalkan Tuhan di hidup kami. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan. Engkau melihat kami banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kami akan jadi pemenang. Teguhkan iman kami. Beri hikmat-Mu ya Tuhan untuk kami bisa melewati setiap tantangan hidup kami. Dan kami akan melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan akan siapkan bagi kami. Apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi harapan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, tangan kami terangkat karena kami tahu hanya dari Tuhan pertolongan yang pasti. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menerima mukjizat-mukjizat Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan perhatikan kegiatan sepekan di AFLC Singapura melalui media yang ditayangkan dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. God bless you. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service November 24th, 2024 with Pastor Thomas Zandra.
We welcome those of you to join us. See you there. Worship Miracle Night and Christmas Celebration, December 2nd, 2024. Live at IFLC Church Pontianak. And we welcome those of you to join. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Tuhan di dalam hidupnya. Iman kami berkata, yang diperbuatkan pasti Tuhan pasti menyertai. Berkasih, haleluya, diberkatilah orang yang bermanfaat. Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatkan, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Kami percaya Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati selalu. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan berikan keberhasilan. Terima kasih Bapa di surga, penyertaan Tuhan atas setiap kami. Tuhan memberkati setiap apapun yang kami kerjakan, dan kami boleh mengumpulkan berkas-berkasnya dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan, mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Bersama katakan amin.